Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifka Nuramalia dengan NIM 1860205221073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran. Langsung saja pada materi konsep dasar pembelajaran ini yang kita bahas ada 7 poin, yaitu 1. Hakikat belajar, 2. Konsep pembelajaran, 3. Landasan filsafat, psikologis dan sosiologis, 4. Persiapan, 5. Penyampaian, 6. Latihan, dan 7. Penampilan hasil. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau pengalaman baru. Ini akan melibatkan perubahan dalam pikiran, perilaku, atau sikap seseorang sebagai hasil dari interaksi dengan informasi atau lingkungan sekitarnya. Poin kedua mengenai konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai landasan filsafat, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Landasan filsafat atau filosofis merupakan landasan yang berkesinambungan, arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan, kemudian menelaah bagaimana pendidikan itu sendiri dan untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian juga apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan itu. Landasan psikologis. Landasan psikologis ini merupakan bentuk pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Landasan psikologis merupakan bentuk dari pemahaman setiap orang, lebih spesifik kepada proses perkembangan serta saat kegiatan belajar mengajar. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi, antara lain A. Signifikasi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain, B. Asosiasi Rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Yang keempat, persiapan. Dalam tahap persiapan ini yaitu berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran, jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Yang kelima, penyampaian. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Dalam tahap penyampaian, seseorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik sehingga terjadi pemahaman bagi peserta didik. 6. Latihan. Tahap latihan dalam siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar, karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang ketujuh, penampilan hasil. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap penampilan.
Tahap penampilan ini bertujuan untuk membantu peserta didik akan menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Sekian materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam materi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.